Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Rosi Dwi Indriani dari kelas PBSI 3A dengan NIM 202301100012. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang pragmatik. Menurut KBBI, pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi dan konteks situasi yang tepat. Menurut Yule, 2017, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna tuturan yang disampaikan oleh penutur, serta bagaimana makna tersebut dipahami oleh mitra tutur. Sementara itu, Tarigan 2009 menjelaskan bahwa pragmatik dapat dipahami sebagai kajian tentang makna yang berkaitan dengan berbagai situasi ujaran yang digunakan oleh pembicara atau pemakai bahasa. Menurut Verhaar 2008, pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji secara mendalam aspek-aspek bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara penutur dan mitra tutur. Nah, berdasarkan uraian tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam penggunaannya pada situasi komunikasi tertentu dengan memperhatikan konteks, maksud penutur, serta hubungan antara penutur dan mitra tutur sehingga makna tuturan dapat dipahami secara tepat. Jadi sederhananya, kalau semantik itu kan membahas makna kata, apa yang diucapkan. Nah, sedangkan pragmatik itu membahas maksud pembicara atau apa yang diinginkan. Pragmatik itu mengkaji bagaimana kata-kata digunakan oleh penutur dalam suatu percakapan. Oleh karena itu, dalam pragmatik tidak hanya dibahas makna secara leksikal, tetapi juga makna yang dipahami berdasarkan konteks penuturnya. Contohnya, ada kalimat, "Nyaman sekali kamar kamu ini, Dek." Nah, itu pada kenyataannya, kamar si adik justru sangat kotor dan berantakan. Jadi makna yang disampaikan penutur sebenarnya itu bersifat sindiran. Kaitan pragmatik dengan ilmu linguistik bahwa pragmatik itu kan merupakan salah satu cabang dalam linguistik yang mengkaji bahasa dari segi penggunaan dan maknanya dalam konteks komunikasi. Nah, jika cabang linguistik lain seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis itu lebih menitik beratkan pada struktur bahasa, maka pragmatik ini berfokus pada bagaimana bahasa digunakan oleh penutur untuk menyampaikan maksud tertentu dalam situasi tertentu. Dengan demikian, pragmatik melengkapi kajian linguistik karena tidak hanya mempelajari bentuk dan struktur bahasa, tetapi juga memperhatikan konteks, tujuan penutur, serta hubungan antara penutur dan mitra tutur dalam proses komunikasi. Melalui kajian pragmatik, makna tuturan dapat dipahami secara lebih mendalam sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Kaitan semantik dan pragmatik itu berasal dari pemikiran Charles Morris yang mengembangkan konsep semiotik atau ilmu tentang tanda. Morris membagi kajian semiotik menjadi 3 bidang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Oleh karena itu, semantik dan pragmatik berada dalam satu kajian besar, yaitu semiotik. Semantik dan pragmatik itu sama-sama mempelajari makna bahasa, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Semantik itu mempelajari makna kata atau kalimat secara langsung berdasarkan bentuk bahasanya,
Sedangkan pragmatik itu mempelajari makna bahasa dengan memperhatikan konteks, penutur, dan situasi tutur. Contohnya nih, ada kalimat, nenek gadis kecil itu ditabrak mobil. Kalimat tersebut bisa memiliki dua makna. Makna pertama, nenek dari gadis kecil itu yang ditabrak mobil. Dan makna kedua, seseorang memberitahu nenek bahwa gadis kecil itu ditabrak mobil. Secara sederhana, semantik ini menjelaskan arti sebuah tuturan, sedangkan pragmatik itu menjelaskan maksud tuturan tersebut berdasarkan konteks penggunaannya. Pragmatik berkaitan dengan wacana karena keduanya sama-sama membahas penggunaan bahasa dalam komunikasi yang memperhatikan konteks. Nah, dalam wacana itu kan terdapat teks, konteks, dan konteks yang membantu memahami makna suatu tuturan. Teks merupakan satuan bahasa yang utuh, baik lisan maupun tulisan. Konteks adalah unsur bahasa yang berkaitan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konteks adalah situasi atau keadaan yang melatar belakangi terjadinya komunikasi. Dengan demikian, pragmatik membantu memahami makna dan maksud tuturan dalam suatu wacana berdasarkan konteks penggunaannya. Manfaat pragmatik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pragmatik ini memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena membantu memahami makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Adapun manfaat yang pertama, yaitu melalui pragmatik, siswa tidak hanya memahami arti kata atau kalimat, tetapi juga maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. Yang kedua, pragmatik juga berperan dalam pembentukan karakter dan kesantunan berbahasa. Guru sebagai model itu dapat mengajarkan cara berkomunikasi yang santun kepada siswa, sehingga penggunaan bahasa tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga tepat dan sopan dalam berbagai situasi. 3. Pragmatik itu juga membantu guru dalam manajemen kelas. Misalnya saat memberikan instruksi, nasihat, atau teguran secara efektif tanpa melukai perasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tindak tutur yang tepat. Keempat, dalam pembelajaran sastra dan non-sastra, pragmatik ini membantu siswa memahami makna tersirat yang terdapat dalam teks, dialog, atau percakapan. Dengan demikian, siswa dapat menafsirkan pesan yang disampaikan penulis atau tokoh dalam karya sastra. Dan yang kelima, pragmatik juga penting untuk literasi konteks, yaitu kemampuan memahami makna tersembunyi atau implikasi dalam komunikasi, termasuk dalam informasi di media sosial, sehingga siswa lebih kritis dalam mendeteksi hoaks atau provokasi. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.